Bayangkan sejenak bahwa setiap bintang yang berkelip di langit malam, setiap daun yang tumbuh mengikuti pola spiral, dan setiap gelombang lautan yang pecah di pantai memiliki satu kesamaan yang tak terlihat. Semua mengikuti hukum yang sama, matematika. Apa jadinya jika angka-angka bukan sekedar alat yang kita gunakan, tetapi merupakan bahasa asli alam semesta? Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba memahami misteri penciptaan melalui pola dan bilangan, dari rasio emas yang memandu seni dan arsitektur hingga konstanta seperti pi yang muncul di mana-mana, seolah-olah alam berbicara kepada kita melalui kode-kode tersembunyi. Namun, rahasia terdalamnya belum sepenuhnya terungkap. Mengapa alam semesta begitu teratur? Mengapa hukum-hukum fisika yang begitu presisi dapat dirangkum dalam persamaan sederhana? Bagaimana mungkin fraktal yang rumit seperti cabang pohon atau garis pantai diatur oleh formula yang terlihat sederhana di atas kertas? Beberapa ilmuwan dan filsuf percaya bahwa matematika adalah cetak biru dari penciptaan itu sendiri, instrumen yang digunakan sang pencipta untuk membentuk realitas. Dalam setiap angka, mungkin tersimpan rahasia tentang bagaimana segalanya bermula. Sebuah harmoni kosmik yang hanya bisa dimengerti jika kita mampu membaca bahasa ini dengan sempurna. Apa yang terjadi jika kita berhasil memecahkan semua persamaan itu? Apakah kita hanya akan memahami alam semesta, ataukah kita akan membuka pintu menuju kekuatan yang selama ini tersembunyi? Mungkin jawabannya sudah ada di depan kita, menunggu untuk ditemukan, di antara angka-angka dan pola yang selama ini kita anggap remeh. Apakah matematika adalah ciptaan manusia, ataukah ia adalah hakikat tertinggi dari realitas? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin menjadi kunci untuk memahami rahasia terbesar penciptaan alam semesta. Mari kita bahas di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Matematika sering dianggap sebagai bahasa alam semesta karena pola, hukum, dan struktur matematika tampaknya mendasari hampir semua aspek ciptaan alam. Contohnya, bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci dinamai dari Leonardo of Pisa, seorang matematikawan Italia yang hidup pada abad ke-12, lebih dikenal dengan nama Fibonacci. Ia pertama kali memperkenalkan deret ini kepada dunia barat dalam bukunya yang terkenal, Liber Abaci atau Kitab Perhitungan yang diterbitkan pada tahun 1202. Meski Fibonacci yang memperkenalkan deret ini ke dunia barat, ia bukanlah orang pertama yang menemukannya. Deret ini telah dikenal sebelumnya di India dalam konteks matematika yang berhubungan dengan pola reproduksi dan perhitungan. Dalam Liber Abaci, Fibonacci memperkenalkan deret ini melalui sebuah masalah yang sederhana namun menarik. Jika sepasang kelinci ditempatkan di ladang dan setiap bulan mereka menghasilkan pasangan baru yang dapat bereproduksi mulai bulan kedua, berapa jumlah pasangan kelinci setelah sekian bulan? Solusi dari masalah ini menghasilkan deret bilangan Fibonacci. Deret serupa ditemukan dalam teks matematika India jauh sebelum Fibonacci. Matematikawan India seperti Acharya Pingala sekitar abad kedua sebelum Masehi menggunakan pola serupa dalam konteks analisis prosodi atau pola nada dalam syair Sanskrit. Yang kedua ada Virahanka pada abad ke-6 dan Gopala serta Hamachandra pada abad ke-12 juga menyebut pola yang identik dengan deret Fibonacci dalam studi mereka tentang kombinasi metrum. Apa itu kombinasi metrum? Kombinasi metrum adalah istilah yang digunakan dalam studi prosodi, yaitu pola ritme dan bunyi dalam puisi atau musik. Dalam konteks ini, metrum merujuk pada pola atau struktur teratur dari suku kata panjang dan pendek dalam sebuah baris puisi atau lagu. Lalu, mengapa disebut bilangan Fibonacci?
Nama ini diberikan oleh para matematikawan Eropa pada abad ke-19, seperti Eudorad Lucas, yang mempopulerkan deret ini dan memberi nama bilangan Fibonacci untuk menghormati kontribusi Fibonacci dalam menyebarkan pola tersebut ke dunia barat. Apa sih bilangan Fibonacci itu? Bilangan Fibonacci adalah sebuah deret sederhana. Namun keajaibannya tidak terletak pada angka-angka itu sendiri, melainkan pada bagaimana pola ini menjelma menjadi cetak biru penciptaan di segala penjuru alam. Apakah kamu pernah memperhatikan spiral pada bunga matahari? Atau pola cangkang seafood? Bahkan galaksi yang berputar di ruang tak berujung mengikuti lengkungan yang mirip dengan bilangan ini. Deret Fibonacci seolah menjadi bahasa yang digunakan alam untuk menyusun segala sesuatu dalam harmoni yang sempurna. Lebih mengejutkan lagi, rasio antara dua bilangan berturut-turut dalam deret ini semakin mendekati angka ajaib 1,618 yang dikenal sebagai rasio emas atau golden ratio. Rasio ini muncul di mana-mana, pada proporsi tubuh manusia, simetri wajah, bahkan dalam karya seni dan arsitektur kuno. Apakah mungkin angka ini adalah tanda tangan sang pencipta? Namun pertanyaannya lebih besar dari sekedar pola. Mengapa bilangan Fibonacci begitu erat kaitannya dengan struktur alam semesta? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh alam? Dan jika ini adalah kode, apakah kita hanya mengaguminya? Ataukah kita dapat memanfaatkannya untuk memahami rahasia terdalam dari realitas? Bilangan Fibonacci adalah deret angka di mana setiap bilangan setelah dua bilangan pertama merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Namun, keajaiban sebenarnya dari deret Fibonacci terletak pada bagaimana angka-angka ini mencerminkan pola yang ditemukan di seluruh alam semesta, dari mikrokosmos hingga makrokosmos. Bilangan Fibonacci muncul dalam berbagai fenomena alami yang menunjukkan bagaimana alam mengatur dirinya sendiri. Jumlah daun, kelopak bunga, dan pola spiral pada bunga matahari atau nanas seringkali mengikuti bilangan Fibonacci. Spiral pada bunga matahari misalnya, tersusun dalam dua arah, searah jarum jam dan berlawanan arah. Dan jumlah spiralnya biasanya adalah dua angka Fibonacci yang berdekatan seperti 21 dan 34. Pola spiral cangkang siput atau kerang mengikuti bentuk spiral Fibonacci yang mencerminkan rasio pertumbuhan yang efisien. Tak hanya itu, di tubuh manusia pun, proporsi tubuh manusia seperti panjang jari, tangan, dan lengan seringkali mendekati rasio emas atau golden ratio yang dihasilkan dari bilangan Fibonacci. Lalu apa itu rasio emas dan apa hubungannya dengan Fibonacci? Rasio emas atau golden ratio adalah nilai yang diperoleh ketika dua bilangan Fibonacci berturut-turut dibagi. Hasilnya mendekati 1,618, sebuah angka yang dianggap sakral dalam matematika, seni, dan alam. Contohnya, spiral logaritmik, pola spiral yang terbentuk pada galaksi, badai, atau bahkan pola DNA, mengikuti struktur yang mirip dengan rasio emas. Gelombang dan frekuensi, rasio emas sering ditemukan dalam perhitungan fisika kuantum dan harmonik, menunjukkan keseimbangan alamiah dalam energi dan materi. Golden ratio atau rasio emas adalah sebuah angka irasional yang sering dianggap sebagai salah satu konstanta matematika paling estetis dan penting di alam semesta dan seni. Rasio ini sering muncul dalam pola alam, arsitektur, seni, dan bahkan tubuh manusia. Golden ratio sering dianggap sebagai kode tersembunyi yang digunakan oleh alam untuk menciptakan pola dan struktur harmonis. Contohnya yaitu spiral pada bunga matahari. Pola spiral bijinya mengikuti rasio emas. Cangkang kerang dan siput. Cangkangnya membentuk spiral logaritmik yang terkait dengan golden ratio.
Pertumbuhan daun pada batang atau cabang seringkali membentuk sudut yang terkait dengan pi, memungkinkan distribusi cahaya yang optimal. Proporsi tubuh manusia seperti panjang jari terhadap telapak tangan atau tinggi pusar terhadap tinggi tubuh juga mendekati pi. Piramida Giza dan Parthenon di Yunani kuno diyakini mengandung proporsi golden ratio. Tak hanya itu, Leonardo da Vinci sering menggunakan pi dalam karya-karyanya seperti Vitruvian Man dan Mona Lisa. Beberapa teori dalam fisika modern mengaitkan pi dengan pola distribusi energi atau bahkan struktur alam semesta. Golden ratio bukan sekedar angka, melainkan prinsip universal yang muncul di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pola alam hingga seni dan arsitektur. Keindahannya terletak pada kesederhanaan dan harmoni yang mendasari struktur kompleks di dunia ini, menjadikan salah satu konsep matematika yang paling menawan dan misterius. Balik lagi ke bilangan Fibonacci. Pada skala kosmik, pola Fibonacci tidak hanya terbatas pada kehidupan di bumi. Penelitian menunjukkan kemunculan pola yang serupa dalam struktur besar alam semesta. Galaksi, bentuk spiral galaksi seperti Bima Sakti, sering menyerupai spiral logaritmik yang berhubungan dengan rasio emas. Medan gravitasi dan gelombang. Dalam astrofisika, pola gelombang gravitasi dan distribusi materi di alam semesta menunjukkan harmoni yang serupa dengan pola Fibonacci. Juga fenomena astronomi, orbit planet, lintasan komet, atau bahkan pola orbit bintang kembar terkadang menunjukkan harmoni matematis yang serupa dengan deret Fibonacci. Bilangan Fibonacci seringkali dilihat sebagai kode tersembunyi atau tanda tangan sang pencipta. Ia sering disebut sebagai bahasa alam semesta. Matematika, khususnya pola Fibonacci, dianggap sebagai bahasa yang digunakan alam untuk menyampaikan keteraturan dan harmoni. Pola ini mencerminkan prinsip keseimbangan dalam segala sesuatu, dari pertumbuhan organisme hingga dinamika kosmik. Dalam filsafat dan spiritualitas, bilangan Fibonacci sering dianggap sebagai representasi dari cetak biru penciptaan, menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta diatur oleh prinsip yang sama. Lalu, bagaimana masalah kelinci dalam deret Fibonacci? Ini adalah salah satu contoh terkenal dari bagaimana Leonardo Fibonacci memperkenalkan deret angka yang kini dikenal sebagai bilangan Fibonacci dalam bukunya Liber Abaci. Masalah ini mengilustrasikan pola pertumbuhan populasi kelinci di bawah kondisi ideal, dan solusi dari masalah ini menghasilkan deret bilangan Fibonacci. Fibonacci mengajukan pertanyaan, jika sepasang kelinci ditempatkan di sebuah ladang dan setiap bulan mereka menghasilkan pasangan baru yang subur mulai bulan kedua, berapa jumlah pasangan kelinci setelah sekian bulan? Asumsinya adalah yang pertama, sepasang kelinci pertama, jantan dan betina, mulai bereproduksi setelah 1 bulan. Yang kedua, setiap pasangan kelinci menghasilkan 1 pasangan baru setiap bulan setelah menjadi subur. Dan yang ketiga, kelinci tidak mati atau populasi terus bertambah tanpa ada pengurangan. Mari kita perhatikan pertumbuhan populasi kelinci bulan demi bulan. Pada bulan ke-0, awalnya ada 1 pasangan kelinci. Bulan ke-1, masih ada 1 pasangan kelinci karena pasangan pertama belum cukup umur untuk bereproduksi. Masuk ke bulan kedua. Pasangan kelinci pertama kini subur dan menghasilkan 1 pasangan baru. Total pasangan menjadi 2. Pada bulan ketiga, pasangan baru tetap tidak subur, tetapi pasangan pertama kembali melahirkan 1 pasangan baru. Total pasangan menjadi 3. Pada bulan keempat, pasangan yang subur, 2 pasangan dari bulan sebelumnya, masing-masing melahirkan 1 pasangan baru. Total pasangan menjadi 5. Dan seterusnya. Pola ini menghasilkan deret berikut 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, sampai seterusnya. Setiap bilangan dalam deret ini adalah jumlah dari 2 bilangan sebelumnya.
Lalu apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau ini adalah pesan dari Yang Maha Kuasa? Matematika dan bilangan Fibonacci bukan hanya sekedar deret angka, melainkan simbol keteraturan dan harmoni yang menghubungkan semua tingkat penciptaan, dari kehidupan di bumi hingga kosmos yang tak berujung. Pertanyaannya kini adalah, apakah Fibonacci merupakan hasil kebetulan matematis, ataukah ia adalah kunci rahasia dari cara alam semesta bekerja? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak hanya memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, tetapi juga tentang peran kita di dalamnya. Matematika adalah alat luar biasa yang membantu kita memahami ciptaan alam semesta dengan lebih dalam, memberi kesan bahwa keteraturan dan harmoni dalam penciptaan bukanlah kebetulan.